kesempatan petang malam hari ini kita akan sama-sama berupaya untuk membersihkan hati kita dari berbagai kotoran-kotoran hati. Kita berupaya untuk mensucikannya sebagaimana perintah di dalam Al-Quran, bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad SAW itu untuk melakukan tazkiyah, ya, tazkiyatun nufus, yaitu proses pensucian jiwa dengan izin Allah Ta'ala. Di kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan sama-sama mentadabburi surah Al-A'raf pada ayat yang ke 179. Al-A'raf ayat berapa? 179. Yang kita ambil intinya ada di akhir ayat, tapi kita akan mulai dari awal. Yang diambil nanti akhir ayatnya, tapi akan kita mulai dari awal. Di sini dikatakan bahwa ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol. Di sini dikatakan bahwa walaqad, dan sungguh-sungguh, darokna, kami jadikan. Kata-kata darokna ini diantara tafsirnya adalah ansya'na, ansya'na, atau khalaqna, gitu. Diantara tafsirnya begitu. Ansya'na, juga ada di sini khalaqna. Bahwasannya sungguh telah kami jadikan, kami ciptakan, itu kami kami ciptakan, kami buat begitu. Li jahannama, linya di sini sebagian ulama mengatakan al-aqibah, li laulam al-aqibah. Untuk neraka jahanam itu katsiron, kebanyakan, minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Kata-kata jin disebutkan lebih awal, juga nanti di dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali saya ulangi lagi, walaqad darokna ay khalaqna wa ja'alna, kami ciptakan, kami jadikan, li jahannama katsiran minal jinni wal insi, untuk neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Sebagian berpendapat disebutkan jin karena memang jin diciptakan lebih awal daripada manusia. Jadi jin itu penciptaannya lebih awal daripada manusia. Mohon maaf, yang hadir di sini ada dari golongan jin? Ada, tapi nggak kelihatan.
Ya. Ada ini jemaah. Terasa nggak isis-isis gitu? Itu kipas angin. Ya. Tapi jin tuh ikut ngaji-ngaji kayak gini tuh. Yang muslim dia ikut pengajian. Gitu. Sebagian mengatakan manusia itu lebih utama daripada jin. Di antara buktinya bahwa tidak ada kalangan jin yang dijadikan sebagai nabi dan rasul. Jadi nabi rasulnya jin itu ya nabinya manusia, rasulnya manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah lagi jalan begitu, tiba-tiba para sahabat tuh kehilangan jejak beliau di mana. Habis itu beliau balik lagi, kemudian mengatakan, baru saja saya tadi ya menyampaikan risalah kepada saudara-saudaramu dari golongan jin. Itu. Tapi ini nggak boleh guyonan jenengan loh ya. Pak kok wis suwe ra mulih lagi ceramah ning majelisnya jin. Saya dulu jemaah awal-awal ngeruqyah itu ya rotok apa ya keter gitu loh jemaah. Apa keter itu apa? Derdek gitu. Yang kita bacain Al-Quran itu reaksi. Ya, reaksi gitu. Kalau berdasarkan pengakuannya, kan kita ajak ngobrol gitu ya. Kenapa? Kamu siapa gitu? Namamu siapa? Lu jawab namanya. Ya. Namanya dia jawab. Tapi suaranya itu udah bukan suaranya orang yang asli yang kita ruqyah itu. Suaranya medeni kayak setiap ngomong tuh kayak geget-geget loh jamaah. Terus ngomong jenengi sapa gitu. Habis itu saya bacain terus. Oh dia kayak merasa tersiksa gitu. Oh, kayak udah gitu. Ya, tapi kemudian kita ajak ngobrol. Siapa yang ngutus kamu ke sini gitu? Ya. Jawabannya saya tidak memfitnah. Ya, tapi ini menurut jawabannya ini loh. Dukun. Saya nggak memfitnah. Dukun ini katanya yang akunya itu nggak tahu dukun gitu. Maksudnya tapi di sini nggak ada kalangan dukun kan gitu. Dukun dia bilang gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu perjanjian suaminya atau siapa nggak terselesaikan dengan baik. Nah saya juga iseng-iseng tanya, kamu muslim atau jin kafir gitu kan. Dia jawab, saya jin muslim Ustadz. Nah saya tuh iseng tanya, kamu sendirian di rumah ini? Enggak Ustadz, boloku banyak banget katanya gitu. Di mana? Di atap, di kamar, kan rumahnya tingkat. Gitu. Tuh, banyak banget gitu. Kenapa Ustadz? Mereka muslim saya bilang gitu. Muslim Ustadz. Tolong dipanggil, kita pengajian. Dia pakai apa gitu, terus menurut dia, alhamdulillah Ustadz semuanya sudah ngumpul melingkar gitu. Aku ya menurut, wah, ya halakal gitu. Bener saya bilang, bener Ustadz gitu. Bener Ustadz, ini semuanya sudah siap untuk mendengarkan pengajian. Ya saya mulai gitu, tataman ya aku ya tengok kanan, tengok kiri gitu. Ya karo piye-piye ngono aja Pak. Kayak ngerti-ngerti ya ngono ya. Terbaca itu ya. Kamu semuanya, aku yo tutuk ini. Ya harus paham bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Paham tapi sing jawab siji tok sing ning kene iki gitu. Gitu, paham, sudah selesai, lumayan panjang. Yang ini tanya ke saya, Ustadz, ini pengajiannya udah selesai apa belum? Gitu. Emang kenapa? Ini kalau udah selesai teman-teman mau balik ke tempatnya. Seru juga ya. Gitu saya sudah kita tutup dulu dengan kafaratul majelis gitu. Tutup, habis itu dia balik. Ini serius loh jamaah ya. Jangan, ini bukan film, serius. Tapi wallahi saya nggak bisa ngelihat ya mereka nggak
Ya kalau pengakuannya dia bener gitu ya. Ya saya nggak meyakini 100% nggak juga. Wong sing ketok-ketok ngene iki ngapusi iso banget kok. Ngajar ini utang saiki bayar sesuk ternyata ya enggak gitu. Ya tapi kalau misalkan dia bener gitu, berarti seperti itu. Ini habis itu keluarkan jinnya, ya dengan izin Allah. Ya ada teorinya dan ada caranya sih mengeluarkannya bagaimana gitu. Setelah keluar tuh ya saya tanya gitu, udah sadar gitu si seseorang ini. Tadi kamu terasa apa gitu? Ya kayak digerak-gerakkan gitu mulutnya untuk bisa ngomong itu gitu. Apalagi kalau jinnya nenek-nenek gitu, dia ngomongnya ya kayak nenek-nenek gitu. Ya, yang kemasukan itu jadi rahangnya ke bawah, cara ngomongnya nenek-nenek begitu. Dan seterusnya. Makanya nggak perlu takut ya kalau di rumah ada jin tuh biasa aja. Ya, kan setiap kita keluar dari kamar ya dipakai gitu. Yang penting aja ketok nek wedi ngono lho jamaah. Kendel wae. Glodak-glodek. Ya aja ngono kuwi, ngono. Ngono wae digawe kendel wae. Kerane urip dhewe cur. Nek wis bar pateni lho ya. Ngono wae jamaah. Ngono wae enggak usah jamaah yang berbahagia. Nah di sini salah satu ya dari penjelasan ayat ini bahwa Allah memang sudah menciptakan sejak awal. Ya. Sebenarnya tujuan penciptaannya dalam Ad-Dzariyat itu untuk beribadah. Tapi karena mereka banyak melanggar aturan Allah begitu, maka lamnya sini lam ala akibah, disebabkan mereka menyelisihi aturannya Allah, maka di sini pakai li jahanam, dijadikan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kebanyakan dari mereka yaitu jin dan manusia, dan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapa mereka-mereka yang dimasukkan ke neraka jahanam ini? Kita lihat mereka adalah hamba-hamba Allah, lahum qulub. Allah berikan kepada mereka hati-hati. Tetapi apa? La yafqahuna biha. Mereka tidak menggunakan hati-hati tersebut untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Tidak mereka gunakan untuk memahami syariat-syariatnya Allah. Ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Liha ulai alladina darahumullahu li jahannama min khalqihi qulubun la yatafakkaruna biha fi ayatillah. Mereka tidak menggunakan hatinya untuk mentafakuri, untuk berpikir tentang ayat-ayatnya Allah. Wala yatadabbaruna biha, dan tidak menggunakan hatinya untuk mentadaburi ayat-ayatnya Allah. Ya, yang mana di situ sebenarnya kalau kita mau mentadaburi Al-Qur'an, maka akan banyak hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Dan ayat-ayat di sini dijelaskan oleh para ulama, ada ayat-ayat yang bersifat qauliyah, ada yang bersifat kauniyah, sebagaimana pertemuan yang lalu kita jelaskan. Kemudian la yafqahuna biha, artinya al-i'raduhum anil haqqi wa tarkuhum tadabburi wa tarkuhum tadabbur. Ya, yang dimaksud la yafqahuna biha adalah mereka al-i'rad. Ya. Li'radihim anil haqqi wa tarkihim tadabburi. Mereka berpaling dari kebenaran dan mereka meninggalkan tadabbur dari isi Al-Qur'an. Nah, ini yang dimaksud apa? La yafqahuna biha, tidak menggunakan hati-hati mereka
untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Jadi yang di dalam Al-Quran, hadis namanya ayat-ayat qauliyah, yang ada di alam semesta namanya ini adalah ayat-ayat kauniyah, yang dua-duanya itu Masya Allah ya, kalau kita memahaminya dengan baik kita bakal menjadi hamba-hamba Allah yang soleh insya Allah. Kemudian yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata itu, la yubsiruna biha, tapi mata itu tidak digunakan untuk melihat dengannya. Sama, walahum a'yunun, mereka punya kedua mata, la yanduruna, mereka tidak menggunakannya untuk melihat, ila ayatillah wa adillatihi, untuk melihat ayat-ayatnya Allah dan kemudian dasar-dasar hukumnya. Sehingga apa? Sehingga mereka memiliki kedua mata tetapi tidak mendatangkan manfaat untuknya. Dan yang ketiga yaitu walahum adhanul la yasma'una biha, memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Juga mendengar apa? Biha ayati kitabillah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, punya hati, punya mata, punya telinga, tapi tidak digunakan sesuai dengan apa tujuan penciptaannya. Karena mereka melanggar, maka disebut di sini ulaika kal an'am. Mereka itu seperti apa? Binatang ternak. Ya. Iya, kan beda banget. Kalau kambing begitu ya, ada hatinya tapi bukan hati jantung ya. Maksudnya bukan yang digunakan untuk merasa. Ya dia mungkin fungsinya ya untuk binatang aja. Mendengarnya ya, melihatnya ya, tapi dia tidak diberi oleh Allah akal. Tidak diberi oleh Allah apa? Akal. Untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun ada sih beberapa binatang bisa dilatih, tapi tabiatnya dia nggak ngerti sebagaimana manusia. Misalkan jenengan pernah punya kambing, ya punya kambing. Kalaupun nanti keluar pagi, pulang sore, tahu rumahnya, yaitu insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada akalnya. Kalau ada akalnya enak aja, nggak usah datang di ritke rambanan. Kambing maksudnya ya, kambing gitu. Nanti kamu jam 7 silahkan nyari makan, nanti jam 3 sore pulang ya, gitu. Ini kambing punya apa? Akal gitu Pak, gitu. Terus itu kebun-kebunnya tonggo, ojo mbok apa? Makan loh ya, itu nggak boleh. Yang ini boleh, itu nggak boleh, gitu. Ada kambing jenengan begitu? Nggak ada. Wong kita aja nggak bisa bedakan suara kambing kabeh mbek kabeh itu aja mah. Padahal ada mbek luwe, mbek ngelak, terus ada mbek pengen kawin meneh, gitu. Ada suaranya beda-beda. Kambing itu jemaah. Tapi dia nggak punya akal. Itu yang membedakan. Lah, kalau manusia ada akal, kemudian telinganya, hatinya, pendengarannya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, kata Allah mereka itu seperti hewan, binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih hina, lebih rendah, lebih sesat daripada hewan. Lah kalau hewan kan nanti, mohon maaf tentang hadis apa itu? Hadis penduduk surga neraka. Ya kambing nanti nih udah selesai dikisah, selesai sudah. Sedangkan manusia kalau dia punya dosa, punya salah, setelah dikisos nggak selesai, dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Gitu. Nah, di situ bedanya jamaah. Ya, maka gunakanlah semuanya. Kalau kemudian ini tidak kita perhatikan baik-baik nih, ulaika humul
ghafilun. Nih jamaah, poinnya di sini. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Lah ghafilun itu para ulama menjelaskan maknanya banyak banget. Di antaranya saya sebutkan 4 aja. Ghafilun yang pertama artinya mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi. Ya, mutaba'atun nafsi, selalu mengikuti nafsu, ala ma tashtahihi, terhadap apa yang dia maui. Nafsu. Dan apa yang dimaui nafsu dia kejar terus. Mohon maaf, ya, orang tuh kalau dia tidak memperturutkan hawa nafsu bisa meraih kesuksesan dengan baik. Tapi gara-gara nafsunya, ya, kemudian semuanya roboh, semuanya rontok, dan pada akhirnya gagal semuanya. Gara-gara apa? Nafsu, atau lebih tepatnya syahwat yang diikuti terus-menerus. Maem itu enak nek secukupnya gitu, tapi nek berlebihan ini jadi nggak enak jemaah. Itu yang pertama, mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi. Nafsu itu ada banyak loh jemaah. Ada nafsu yang berkaitan dengan jabatan. Ada nggak orang yang bernafsu pengen jadi pejabat gitu? Banyak. Jenengan kok ketoke belas toh jemaah. Karena tahu bahayanya pejabat atau memang tidak ada kemampuan untuk ke sana? Oh. Nggak ada lowongan ya. Tuh. Ada namanya nafsu untuk menjadi jabat. Ini memang nafsu ini, wah sak piye-piye pengen dadi terus. Ada orangnya modelnya kayak gini nih jemaah. Neng dindinggon mesti pengen neng awarep dhewe terus. Nek ora dikon nyekel mik ngono nesu. Diundang ora sambutan mulih. Wah nek wong sing modele kayak gitu tuh jamaah. Enggak di sini lah. Nek sambutan kabeh wektu ditekke dhewe ngono modele. Jadi pengen model-modele gitu. Ada nafsu jabatan. Ada nafsu ya nek jabatan ini kekuasaan lah ya. Ada kemudian nafsu urusan ya pasangan laki-laki perempuan laki-laki. Ada nafsu kaitannya harta dan ini harus dikendalikan. Yang kedua, lalai artinya al-ghaflatu anisyai, artinya nisyanuhu. Dia melupakan sesuatu yang harusnya dijaga. Nisyanuhu. Ya. Harusnya dijaga. Ya kembali ke poin 1. Gara-gara nafsunya dia tidak menjaga sesuatu yang harusnya dijaga. Gitu. Yang ketiga, ghaflah itu artinya ihmaluhu, menyepelekan sesuatu. Menyepelekan sesuatu. Ini namanya ghaflah. Makanya kalau bapak-bapak ya punya istri jangan disepelekan. Baik jiwanya ataupun raganya diperhatikan. Kok garwane jenengan kok rodok kerut-kerut sithik iki langsung ditekoki. Kok kowe berkerut ngopo toh, Ma? Gitu. Kayak ndang digolekke apa? Bukan gantinya. Obate supaya enggak berkerut apa tambah golekke gantinya. Golekke. Kenapa? Itu perhatian. Jadi tidak menyepelekan. Ya, apalagi kemudian hatinya. Ya, hatinya. Yang keempat, arti dari ghaflah adalah wal i'radu anhu, berpaling darinya. Ini arti daripada ghaflah. Ulama membagi ghaflah menjadi 2. Yang pertama al-ghaflatu al-mahmudah. Yang kedua al-ghaflatu al-mazmumah. Yang pertama yaitu ghaflah yang terpuji. Kapan ghaflah itu dikatakan terpuji? Ghaflah dikatakan terpuji kalau seseorang dia ghaflah dari hak-haknya
untuk membalas dendam, dari hak-haknya ketika dia didolimi, dari hak-haknya untuk memberikan maaf. Ini namanya al-ghaflah al-mahmudah. Contohnya ada orang berbuat salah kepada jenengan, kemudian jenengan lupakan itu, jenengan tidak ngereken dan jenengan memaafkan. Ini namanya ghaflah yang baik, ghaflah yang terpuji. Jadi tidak nganggep orang-orang yang salah terus dianggap salah terus, dilupakan, dilalaikan. Ini namanya ghaflah yang terpuji. Kalau ngelaleke utang itu tidak terpuji. Ghaflah dari utang ini masuk kategori yang kedua. Namanya al-ghaflah al-mazmumah. Yaitu apa? Ghaflah yang tercela. Ghaflah yang tercela ini secara umum dibagi menjadi dua. Ya, ghaflah yang tercela secara umum dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama al-ghaflah anil ibadah. Ghaflah dari ibadah. Ibadah di situ ada kayak tadi mempelajari ayat-ayatnya Allah. Itu termasuk ibadah. Tadi masuk di surah apa tadi? Al-A'raf ayat 179. Menggunakan hatinya, pikirannya, semuanya itu orang yang ghaflah meninggalkan itu. Ini termasuk dari ghaflah dari ibadah. Nanti juga disebutkan di dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Ya, Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan kalian lalai. Apa yang menjadikan kalian lalai? Anak-anak kalian dan harta-harta kalian. Lalai dari apa? Zikir kepada Allah. Di antara tafsirnya, zikir kepada Allah di situ adalah sholat. Berarti ini termasuk lalai dalam urusan ibadah. Juga diterangkan di dalam surah Toha ayat 124. Ya. Toha ayat 124. Waman a'rada. Ke definisinya tadi kan al-i'rad. Ya kan, al-i'radu anhu. Sama itu, waman a'rada. Barang siapa yang berpaling an dzikri, dari mengingatku, dari ibadah kepadaku kata Allah, dari syariatku kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Nah, habis itu ketemu lagi nanti ayatnya. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat apa-apa. Sama terjemahannya nanti. Sama terjemahan dari ghaflah itu artinya lupa. Yang demikian itu disebabkan dalika disebabkan apa? Kami datangkan ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Ya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini juga kamu dilupakan. Nah, ini namanya apa? Ghaflah, melupakan, berpaling. Nanti ibadah ini juga menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan kesehatan. Ya, menyia-nyiakan kesehatan dan menyia-nyiakan waktu. Ini termasuk ghaflah dari ibadah kepada Allah. Waktunya, sehatnya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dalilnya nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhah wal faragh. Dua kenikmatan yang sering sekali hamba-hamba Allah itu kemudian tertipu, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang pertama yaitu as-sihhah. Nikmat apa? Sehat.
wal farok, dan nikmat sempat. Nikmatnya sehat, nikmatnya sempat, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Nek wis kadung kayak gini kita ini ya alhamdulillah sadar ngono wae lho jamaah. Ya, alhamdulillah apa? Sadar. Itu. Tapi kadang-kadang yo mikir, wah, nek dhisik aku kuat no, jek kuat saiki kuatku koyo dhisik no tat, wah tahajudku ora mung 22 tat. Mungkin 30 pira ngono. Nek aku jek kuat koyo dhisik, sekarang wis beda tat. Begitu, tapi alhamdulillah kita dapat petunjuk. Ya. Jadi kadang-kadang kayak begitu jamaah. Ya, akhir-akhirnya itu baru-baru dapat petunjuk terus nyesel gitu loh. Nyesel banget. Wah, ngerti yang ngono saat dhisik aku pas cilik gelem TPA aku begitu. Wis kadung ngene iki TPA wangel eram jamaah. Ngucapke shot, ngucapke dot, molak-malik keliru terus rok keliru. Ya. Maca wae mbedake ba sama na aja bingung. Kenapa titike molak-malik? Ya, menurut sing maca wiba, menurut ustate kuina gitu. Urung sing titike telu loro diwaca siji, gandeng dadi siji masalahe. Ya, sa dibaca na. Niki sabuk titike telu ning nggon aku titike siji kok tat gitu. Jik ngeyel kae. Menika 3 lho, Pak. Siji yo gitu. Ya. Masa milih koncone tanggane tibae oh iya 3 gitu. Jamaah. Jadi ini kesehatan kesempatan yang kemudian banyak dilalaikan oleh manusia. Kemudian apa? Lalai di sini perhatian terhadap keluarga. Ingat, perhatian kepada keluarga itu juga ibadah. Makanya At-Tahrim ayat 6 bunyinya ku anfusakum wa ahlikum naro. Di antara ibadah kita itu ya itu mengajarkan adab ilmu kepada keluarga kita. Jangan melalaikan keluarga. Ya. Banyak sekali jamaah. Makanya Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik untuk keluarganya. Dan aku kata Nabi Muhammad SAW yang paling baik untuk keluargaku. Ini namanya yaitu al-ghaflah anil ibadah. Yaitu ghaflah dari beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu al-ghaflah anil mauti. Orang lalai dari kematian. Wah ini sing cukup penting jemaah. Disebutkan di dalam surah Qaf ya. Ayat berapa tuh? 21-22. Disebutkan di situ ya, tentang ghaflahnya manusia terhadap kematian. Diawali 2 ayat sebelumnya bahwa pasti bakal datang yang namanya sakratul maut dengan benar. Bahwa sakratul maut itu benar-benar bakal menghampiri setiap kita. Yang selama ini kita mencoba untuk lari dari sakratul maut itu. Mencoba lari dari kematian. Masuk angin, keroan, loro berobat. Ya toh? Nek mlaku lewat kiwa ben ra ketabrak, nganggo helm, nek enek apa-apa sirahe ora rusak. Artinya kita berupaya untuk mempersiapkan, menjaga supaya tidak meninggal dunia. Tapi pada akhirnya tetap aja kita akan meninggal dunia. Yang dilakukan tadi nggak salah sih, tetap itu ikhtiar. Tapi pada akhirnya nanti kita juga bakal meninggal dunia. Nah, kalau tidak meninggal satu persatu orang per orang, Allah mengatakan wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Ada kematian yang kematian itu secara massal. Kalau tidak individual orang per orang akan ada namanya kematian secara massal. Kapan itu? Sekarang sudah banyak terjadi. Ya toh. Bom iki hati-hati jamaah lagi banyak perang. Ya toh. Ya iya toh. Iran, Amerika perang ya makanya oh Indonesia aman tat
nggak ada kata aman dari kematian. Ya. Walaupun nggak keceblokan nuklir, keceblokan degan ya iso mati ya Pak. Iya. Gedang sak tundun nek sak lirang urung gitu ya. Gedang sak tundun. Ya. Jadi kan sing perang kono tat ngopo sing waspada kene jamaah. Ya. Nah, jadi semuanya dia akan pantas untuk mengalami kematian. Kemudian dikatakan di situ, laqad waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Di mana di waktu kematian itu nanti ya seseorang akan didampingi dua malaikat yang menggiringnya dan yang menyaksikannya. Seraya dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hada. Itu loh. Ada kata-kata ghaflahnya enggak? Ya, laqad kunta fi ghaflatin min hada, dan sungguh kamu telah ghaflah, lalai dari persiapan kematian. Ya, dari persiapan kematian. Ya, maka apa? Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fa basaruka yaumal hadid. Kemudian ada dua pendapat. Yang pertama ketika mau meninggal matanya terbelalak saat sakratul maut. Ada yang mengatakan ketika nanti sudah meninggal dia kaget-kaget, ternyata semua yang dikatakan Al-Quran itu benar. Ya, kemudian dia kaget, matanya tajam, penuh rasa takut. Ya, disebabkan ghaflah, lalai tidak melakukan persiapan. Di Palu itu ada masjid namanya cakep banget, Tanbihul Ghafilin. Itu peringatan bagi orang-orang yang lalai. Bukan sing masjid wong lalai kabeh, bukan. Ya, dengan masuk masjid dia dapat peringatan supaya dia tidak lalai dan teringat balik meneh gitu. Udah ada tuh jemaah? Belum kan? Oke. Jadi ghaflah, lalai. Dan kita ini banyak yang merasakan lalai itu. Disebabkan apa? Kalau di surah banyak-banyak ya, kayak tadi di Munafikun ayat 9. Di antaranya membuat kita lalai dua di situ. Anak dan harta. Gitu kan? Ya berarti keluarga, harta. Ini juga fokus mikirkan anak sampai kita sendiri lupa terhadap keadaan kita. Fokus golek duit, kerja, lupa tentang ibadahnya. Ini bisa menjadi faktor ghaflah hamba-hamba itu dari ini. Ya. Di surat Yunus ayat 92 dikatakan, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami, sungguh mereka termasuk orang-orang yang lalai. Surat Yunus ayat 92, tapi tidak awal ayat, agak akhir-akhir. Ya, dikatakan di situ, dan sungguh kebanyakan dari manusia terhadap ayat-ayat kami mereka lalai. Ya, kadang-kadang udah diingatkan sama Allah dengan adanya bencana, dengan adanya sakit, dengan adanya rantai duit, dengan adanya keadaan menghimpit. Itu kan jenis supaya kita ingat gitu loh. Ya ingat, nek pas kayak gitu, pas sehat, kumat, lupa. Nek sakit janji, aku nanti pokoknya nek mari neng masjid terus, urung enek sing buka, aku sing buka lawangi. Nek kayak gitu jamaah. Mbok sehat, dibuka ke lawang, gak teko. Alasannya enek, wae jamaah. Golek pitike urung mlebu omah. Ya toh. Sawahe di apa itu? Diserang homo, tikus. Banyak sekali kemudian faktor-faktor yang menjadikan hamba-hamba Allah itu lalai.
Nah, supaya tidak terjadi kelalaian, maka di sini disebutkan di antaranya apa? Harus sering-sering menghadiri majelis ilmu. Ya. Karena di majelis ilmu itu ada namanya dzikir, pengingat. Ya. Adanya pengingat. Khotbah sekarang piye? Pas Jumatan yo ngantuk. Sebenarnya secara sunnah khutbah Jumat itu pendek, sholatnya dawa. Tapi dipraktekne nggone dhewe rada angel. Lah tekone keri-keri arep ndang dicekake bae rung padha teko. Lah modele aneh, nek wis adzan lagi teko, wijik mending. Komat lagi moro jamaah. Jadi nek secara sunnah itu khutbahnya pendek. Gitu. Salatnya sing rada panjang. Nek ngene dhewe kan khutbahe sing dawa, salate pendek. Ora nding ngene dhewe tambah salate pendek, anune pendek. Iya. Heeh. Sama surat At-Taubah 24 itu gimana? Apa kalau kita mendengarkan kita masih itu termasuk orang yang buta ya? Banget. Iya. Oh, Abdullah Ibnu Umi Maktum itu buta. Beliau itu buta. Ketika tapi ditanya, apakah kamu mendengar suara itu? Iya, berangkat. Ini untuk laki-laki ya. Adapun perempuan ya sholatnya lebih baik di rumah. Sebaik-baik sholat laki-laki di rumah. Kecuali yang wajib. Sebaik-baik sholatnya laki-laki di rumah. Kecuali yang wajib. Nggak salah kan? Gitu. Gitu. Sebenarnya yang sunnah itu baiknya ya di rumah. Ya cuman nek di rumah sering telat ya mending ke masjid. Nek jaraknya deket kayak Nabi kan nempel nih. Rumah Nabi situ, masjidnya sini. Beliau sholat di rumah kesini masih nyanda. Dan beliau telat pun nggak mungkin ditinggal. Iya kan? Selama Nabi masih gesang nggak mungkin dikomati sebelum beliau datang. Sakit aja nggak berani komat. Nek nggone dhewe imame telat sithik, komati. Selak ngehe aku. Wes. Nek kene iki srodok. Kalau yang Nabi enggak jamaah belum. Sampai ketika beliau sakit parah aja minta Abu Bakar untuk gantiin kan gitu. Nah, maka mumpung Allah masih berikan kita kesempatan hidup, kesempatan jalan, kesempatan berjamaah, jangan terjadi ghaflah ini. Maksud saya begini, manfaatkan. Saya khawatir gitu loh. Kalau kemudian kita mohon maaf ya, semoga nggak terjadi gitu. Akhirnya sakit, wis gak iso ning masjid, mesti pengennya apa nanti? Mesti ke masjid. Gitu. Ngene wis lara, wis berat ngono. Jaluk. Ya mumpung Allah masih beri kita kesehatan ini, ayo dimanfaatkan. Tujuannya apa? Kalau kita sudah baik, ke masjid terus, rutin, qadarullah sakit. Sekalipun berbaring, nggak bisa kemana-mana, tetap sholatnya di pembaringan itu pahalanya dihitung seperti orang yang di masjid, karena kebiasaannya begitu. Tentu berbeda. Ora tau ning masjid bolak-balik di celuki di WA-ni pengajian ya tambah rasa WA ngene iki meneh. Wes gualak iram kayak jamaah. Ketika kemudian dia sakit, ya toh berniat pengen ke masjid, ya tetap beda. Pahalanya beda itu dengan dia yang sudah biasa ke masjid ya. Dan kalau kita udah biasa kayak gini jamaah, mohon maaf, meninggalnya kita nggak jauh dari ini. Mungkin pas arep pengajian, mungkin pas ning pengajian, saya dicek konco-koncone, cek obah ora, tiba-tiba meninggal. Ya, atau setelah pengajian, tapi kan baik semua ini, baik semua jamaah.
Iya kebiasaan baik. Pas arep, pas di lokasi, pas pulang. Coba nek arep korupsi ngono. Biasa korupsi, yo matinya ya nggak jauh dari itu. Mungkin pas arep korupsi atau pas maem harta korupsi apa nembebar cuci tangan dari korupsi, tapi tetap jelek semua itu. Makanya kayak gini ini mahal. Yakin mahal. Nggak semuanya mendapatkan hidayah. Maka tolong ibu-ibu jangan ngelepas nanti kena goflah. Ya, nek wis kena goflah itu wis angel. Nek jenengan punya paguyupan mancing, yo mancing sewajari. Ya, nek mancing terus-terusan yo iso kena goflah. Ya, pokoknya futsal yo ngono, terlalu sering yo iso goflah. Semuanya bisa berpotensi untuk menjadikan kita goflah. Makanya dengan ada nasihat ini itu kita jadi ingat, oh iya ya. Umurku bae wis 72 toh, lo lagi sadar toh Mbah. Oh, tak kira nek jek 40. Nah, gitu loh kadang-kadang. Kadang-kadang gak nyongko nek wis segitu itu. Ya, paham sampai di sini ya Bapak Ibu ya? Semoga Allah hindarkan kita dari goflah. Nggih, Pak. Terus ditotok-totok. Iya ya. Pintune jendelane mbak ini jam 3 malam ditotok-totok. Ya husnudon wae. Wijin sing ngajak sholat jamaah. Ya. Ya, ngono wae. Ya, pokoknya yang apik-apik husnudon aja. Ini rada dhuwur sithik ya malaikat lah. Gitu, malaikat sing totok-totok gitu, diingetke. Tapi yo kayak tadi tuh, nek nggak dapat hidayah, goflah, ditotok-totok, yo tetep. Alah tikus wi, nah gitu jamaah. Tikus ngeriti jendela gitu. Tapi nek dia nggak goflah, diingetkan. Jadi peringatan tuh banyak banget jamaah bentuk-bentuknya. Ada yang pipis, yang mohon maaf wis BSR gitu loh jamaah. Beser kanan, beser kiri, ya tak? Qadarullah, jadikan aja itu sebagai apa? Pepeling, alarm alami, gitu, supaya nggak goflah. Tapi nek goflah, bangun jam 3, bar pipis balik turu, udah diingetkan loh padahal. Nah ini jamaah, semoga kenikmatan dunia kita tidak menjadikan kita goflah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.